Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak sekalian? Baik. Ya, mudah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam melaksanakan pembelajaran yang rutin kita laksanakan pada hari ini. Ya, pada hari ini kita kembali ke dalam mata pelajaran sejarah Indonesia, di mana hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai materi yang akan saya sampaikan nantinya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan pekerjaan atau agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya saya mengabsenkan dulu. Pada hari ini kira-kira siapa yang hari ini tidak hadir? Siapa? Apa keterangannya? Isinya? Yang lain? Siapa? Sapina. Izin. Sera. Izin juga. Ahmad Hamzah. Izin. Habis? Izin. Siapa ya? Sebelum kita ke pembahasan pembelajaran, coba berdiri dulu. Dengarkan apa-apa dari saya. Dengarkan apa yang saya ucapkan. Ini sekedar untuk mengasah konsentrasi kalian. Karena kan terus siang, makanya mencoba mengasah konsentrasi apa masih besar itu belum. Nah, apa ucapkan? Apa yang saya katakan? Oke, siap like? Siap. Oke. Bebek ayam. Bebek ayam. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Berapa bebek? 3. Gak konsentrasi. Saya katakan, saya kasih tahu sama kalian, jawab apa yang saya katakan. Oke? Ulangi ya. Oke. Ayam bebek. Ayam bebek. Bebek ayam. Bebek ayam. Ayam bebek. Ayam bebek. Bebek ayam. Ayam bebek. Ayam bebek. Baru sudah juga. Sekali ya. Ya, Pak. Oke. Ini saya ambil yang lain lagi. Kalau saya katakan mata, otomatis ketika lihat yang saya, otomatis jangan dilihat dari kata bukan saya, tetapi lihat yang saya. Misalnya saya katakan mata, saya pakai hidung, otomatis kalian ucapkan jawab hidung. Bisa? Bisa. Oke. Pipi. Hidung. Telinga. Tidak. Kepala. Oke. Coba dulu. Ya Bella, untuk memulai pembelajaran hari ini, ya, untuk mulai pelajaran ini kita terlebih dahulu membahas kira-kira ada yang masih ingat materi yang kita bahas pada minggu lalu? Itu mengenai apa? Masa penjajahan bangsa Eropa. Di mana dulunya kita pernah jajah bangsa Eropa termasuk dari Belanda, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Dan ini kita membahas tentang yang namanya ini dia. Kita pernah lihat ini? Gambar apa ini? Bendera Jepang. Ini bendera apa? Kira? Bendera? Bendera apa itu? Bendera apa? Bendera? Bendera ini? Enggak, Pak. Tidak. Ya. Ini merupakan bendera sebuah negara namanya Jepang.
Kenapa kita mengambil ini? Kenapa saya tentang ini? Hari ini kita bahas tentang masalah bagaimana bentuk daripada penjajahan atau pendudukan Jepang. Kalau ini pernah lihat? Enggak. Enggak, Pak. Tidak. Pernah lihat? Nggak pernah ke sini. Ini berada sebuah wilayah namanya Sumatera Barat. Ini merupakan sebuah gua. Gua yang merupakan peninggalan dari masa pendudukan Jepang. Nah, kita lihat bagaimana latar belakang dan sifat pendudukan Jepang. Pada negara Jepang kan? Nah, kalau kita lihat negara Jepang itu kira-kira negara yang terletak di mana? Apakah Eropa, Asia, Amerika, atau Afrika? Asia. Asia. Jadi Jepang dulunya merupakan satu-satunya negara di Asia yang belum pernah menjadi bangsa penjajah. Makanya salah satu korbannya adalah Indonesia. Kenapa Jepang pada ketika itu menjadi Indonesia atau menguasai Indonesia? Ada beberapa hal. Mulai daripada dulunya Jepang mengalami kendala, industri mereka itu mengalami perkembangan, otomatis membutuhkan yang namanya bahan mentah. Tapi sebelum Jepang menguasai Indonesia, ada beberapa peristiwa yang terjadi mengiringi ketika itu. Nah, ini kita tujuan pembelajaran. Ini beberapa hal. Ada 5, ada 4 mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada mengenai kedudukan Jepang Indonesia, latar belakangnya, ada mengenai sifat kedudukannya, dan juga dengan membedakan sikap dan sebagainya. Ini saya tampilkan sebuah bentuk rekaman atau video. 我が海軍攻撃隊は真珠湾北方280海域地点にて待機中。我の後輩はこの一緒にある。Nampak ikan.
Ya. Pernah nonton film ini? Ya. Pernah? Ya. Ini merupakan film yang terinspirasi dari sebuah peristiwa yang namanya peristiwa serangan yang dilakukan oleh tentara Jepang ke sebuah pangkalan negara Amerika Serikat. Yaitu namanya pangkalannya adalah ini, Pearl Harbor, yang terletak di Hawaii. Ini dilakukan atau terjadi pada tanggal 7 Desember 1941. Inilah yang menjadi sebuah peristiwa yang pada akhirnya membuat terjadi Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik. Jepang yang mulai. Sehingga dari proses inilah ketika itu Jepang berhasil menguasai wilayah di Asia, khususnya Asia Tenggara. Ini nama peristiwa ini, maka difilmkan sekarang kisahnya ini. Ya, kita lihat. Sekarang kita berdiskusi. Coba bagi ke dalam 4 kelompok aja. Satu kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 dan 5 ya. Coba ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok kamu sini Rizky. 3, ini kelompok 4. Coba lihat kelompoknya. Baik, kelompok dulu. Dapat kegiatannya? Tugas kalian mengenai ini. Latar belakang munculnya pendudukan Jepang di Indonesia dan yang kedua sifat pendudukan Jepang di Indonesia. Tugas yang dikerjakan di dalam kelompok. Silakan kerjakan. Halaman ini 194. Halaman 194. Nah, silakan dikerjakan nih 2 pertanyaan ini biar nanti setiap kelompok maju ke depan presentasi. Ya, saya kasih waktu sekitar 20 menit. Silakan.
Bisa kan videonya ya ke sana baru nampakkan itu. Jadi nanti kalau ibu duduk situ, putar kamera di sini ya. Kasih ya.
2 ya. Sifat pendudukan di Indonesia.
Nah, coba kelompok satu. Sertifikat hasilnya. Satu orang aja. Ini siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan tentang latar belakang munculnya kedudukan Jepang di Indonesia. Jawabannya adalah Shogunan Tokugawa mendunia para misionaris Katolik mendatangi pemberontakan Shimabara tahun 1637 sampai 1638. Pemberontakan besar pertama sejak penyaduan Jepang di bawah kekuasaan Shogunan Tokugawa. 2. Sifat pendudukan Jepang di Indonesia. Jawabannya adalah sifat pendudukan Jepang di Indonesia memiliki sifat kejam dan jahat, merampas hak orang lain, tidak memiliki hati nurani. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain ada? Ya. Silakan. Sama apanya? Jawabannya sama enggak? Sama. Sama Pak. Sama. Ada yang beda? Beda? Sama semua? Coba paham dulu. Sama apanya jawabannya? Coba hasilnya gimana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Latar belakang kebijakan Sakoku ada dua alasan utama yang sama-sama bersifat politis. Pertama, kesukuhungan Tokugawa menuding para misionaris Katolik mendalangi pemberontakan Shimabara pada tahun 1637 sampai 1638. Pemberontakan Kosokubunan Tokugawa. Dan alasan keduanya mempertahankan supremasi Tokugawa atas pesaingnya Daimyo Tazama. Daimyo yang dianggap pihak luar oleh penguasa Jepang. Secara politis, Daimyo Tozama merupakan bawahan pasar dari Shogun Tokugawa. Namun, secara ekonomis relatif independen, Daimyo ini telah lama menjalin hubungan dagang yang menguntungkan dengan bangsa-bangsa Asia Timur seperti Tiongkok dan Korea, yang memungkinkan mereka membangun kekuatan militer. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dah? Mulai. Oke, gabung dulu sama kelompok yang sudah menampilkan hasilnya tadi. Kita dulu. Oke, untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana latar belakang dan sifat pendidikan Jepang, kita lihat mengenai ini. Ini merupakan ilustrasi daripada foto-foto tentang bagaimana pergerakan Jepang ketika dulunya. Latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, adanya embargo minyak bumi yang dilakukan Amerika Serikat kepada Jepang. Kenapa itu embargo? Apa itu embargo? Embargo dalam istilah dunia adalah sebuah bentuk menahan agar tidak bisa mengirimkan atau memberikan sesuatu kepada lain. Ditahan. Dulunya Jepang itu sangat menggantungkan minyak bumi dari Amerika. Jadi ketika itu minyak bumi itu dihasilkan, dibeli untuk sebagai sumber daya membangun dan juga mengembangkan industri Jepang yang besar itu. Cuma pada waktu itu Jepang melakukan sebuah bentuk pelanggaran. Apa? Menyerang wilayah di Asia, khususnya Asia Tenggara, secara sepihak. Sehingga bagi Amerika Serikat itu pelanggaran cara menguasai bangsa lain dijajah. Makanya Amerika hukum dengan cara melakukan embargo kepada Jepang, tapi sendiri dia memilih Jepang. Sehingga mau tidak mau Jepang harus mencari sumber minyak bumi dari lain, bukan cuma Amerika. Makanya di Indonesia itu merupakan wilayah atau bangsa yang kaya akan sumber daya minyak bumi. Makanya itu kenapa Jepang menguasai Indonesia. Yang kedua, ini ya, kebutuhan Jepang akan minyak bumi yang sangat tinggi untuk perang. Rata-rata minyak bumi yang mereka lakukan, mereka dapatkan, ini hanya untuk keperluan perang. Dia perang dua. Ini latar belakangnya. Sifat penduduk Jepang itu ada berapa? Kalau kalian ada buku pasti tahu yang ini. Kita baca dengan ini. Menarik simpati dari bangsa Indonesia. Itu ada di buku. Mengenai sifat penduduk Jepang. Sekali lagi. Bagaimana sifat penduduk simpati? Ini. Apa itu? Ini sebuah simbol dari cara Jepang model simpati. Yang pertama, ada namanya Nippon Cahaya Asia. Apa itu Nippon Cahaya
ke Asia. Nippon ini merupakan nama Jepang dalam bahasa mereka. Makanya kalau kalian menyebut Jepang dalam bahasa mereka itu Nippon. Nippon cahaya Asia. Apa cahaya Asia? Cahaya itu menerangi. Artinya Jepang bergambar sampai ke Indonesia. Kamilah yang akan menerangi kalian, katanya. Ini ada juga Nippon pelindung Asia. Yang dimana ada anggapan bahwasanya Jepang mengatakan kamilah yang akan melindungi kalian dari gangguan bangsa lain, termasuk dari bangsa Eropa. Artinya kan ketika itu Jepang menganggap mereka itu adalah pelindung daripada bangsa kita. Yang ketiga ini Nippon pemimpin Asia. Ketika itu Jepang merasa mereka yang akan memimpin orang Asia. Karena mentang-mentang mereka ini sebagai bangsa yang paling maju di Asia, maka mereka melakukan pemimpin. Bahkan mereka pernah menganggap bahwasanya mereka itu adalah bangsa yang paling tua atau kakak tertua. Jadi ini sifat pertama daripada pendudukan Jepang di Indonesia. Tuh, teman. Yang kedua, merangkul tokoh-tokoh politik di Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan sebagainya. Bagaimana merangkul? Mereka mengajak para tokoh-tokoh politik untuk bisa bekerja sama dengan mereka. Sehingga ketika itu untuk merangkul itu, makanya Jepang pernah membentuk sebuah yang namanya organisasi bernama PUTERA. Disingkatkan ini, Pusat Tenaga Rakyat. Disingkat PUTERA. Yang nantinya ini bukan cara Jepang, nantinya untuk mencari dukungan. Karena biasanya orang Indonesia ini ya paling mengidolakan tokoh mereka, termasuk nama Tukar Soekarno. Kenapa nama Soekarno sampai sekarang masih terkenang dalam diri kita? Karena kita anggap kita mengidolakan Soekarno, bukan dikarenakan beliau yang memproklamasi kemerdekaan, begitu ya, tetapi dikarenakan beliaulah yang paling banyak berperan sejak dari dulu sampai kita merdeka. Makanya kita menyadari ketika kita mengidolakan Soekarno, otomatis cara nantinya biar bangsa Indonesia mau mendukung Jepang, apa mesti lakukan? Dirangkulnya lah tokoh tadi, diajakkan kerjasama. Makanya kerjasama itu selalu ini membentuk organisasi yang namanya PUTERA. Ini sifat kedua daripada konvoi Jepang. Yang ketiga, untuk tokoh tadi, yang ketiga, membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah militer. Jadi dulunya kita oleh Jepang dibagi menjadi 3. Ada wilayah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi sekitarnya. Itu kenapa? Karena Indonesia ini kan luas. Jadi tidak memungkinkan bagi Jepang untuk mengendalikan semuanya. Makanya ketika itu untuk mengendalikannya dibagi menjadi 3. Yang dimana pengendali ketiga wilayah itu berada di tangan namanya Tentara Angkatan Darat yang disebut Rifugun dan Tentara Angkatan Laut Kaikun. Jadi ya, inilah yang merupakan yang mengendalikan wilayah Indonesia yang 3 pusat ini. Makanya pada masa Jepang kekuasaannya berbentuk militer. Ini dia wilayah Indonesia versi Jepang. Ini wilayah pertama, ini wilayah kedua, wilayah ketiga. Ini dia. Nih, wilayah daripada kekuasaan Jepang di Indonesia. Yang keempat, membentuk organisasi militer. Itu ada berapa? Ada namanya ini, Heiho. Ini orang Indonesia, orang Jepang ini.
Mereka dilatih militer sama seperti gelar tentara. Apa fungsinya? Nantinya mereka inilah yang akan berada di garis paling depan untuk membantu Jepang dalam berperang dengan sekutu. Jadi Jepang itu kekurangan pasukan. Makanya dibuatlah ketika itu dilatih bangsa kita ini militer. Makanya dari Jepanglah bangsa kita itu menjadi bangsa yang paham bagaimana militer, bagaimana berperang. Jadi berperang di Jepang. Ini adalah Heiho. Lalu ada juga yang namanya ini peta. Itu bukan peta dalam istilah geografi ya. Peta itu singkatan pembela tanah air. Ini ada juga ini Saidendan. Ini merupakan kalau sekarang disebut kepolisian Polri. Ini ada juga ini Kemuran. Dan ada juga yang ke masa juga ini Fujinkai. Dan perempuan semua ini kan. Ini merupakan dulunya sebuah bentuk militer atau istilahnya itu kesatuan yang sekarang disebut Polwan. Kepolwan. Polisi wanita. Dulu namanya Fujinkai. Nih. Yang selanjutnya apa? Membagi Indonesia ke dalam 10 wilayah keresidenan. Oh, sekarang namanya Kalimantan. Ini dia namanya wilayah-wilayahnya. Ini ada Shu, Si, Gun, Son, Chu dan sebagainya. Itu dalam bahasa mereka. Ini merupakan wilayah-wilayah atau struktur pemerintahan daripada Indonesia versi Jepang. Ini Pulau Jepang. Ada 10 wilayah keresidenan. Yang keenam, mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Apa itu mengeksploitasi? Mengambil. Diambilnya hasil kita seperti minyak bumi, dibawa ke negaranya sebagai sumber energi mereka. Mereka sebagai mengeksploitasi. Yang ketujuh, menjalankan praktek kerja paksa yang lebih sering disebut sebagai Romusa. Inilah yang membuat bangsa kita paling menderita. Kenapa menderita? Kita disuruh kerja paksa, yang mana kerja paksa? Nggak ada imbalan, nggak ada gaji, nggak ada upah. Tapi ketika kita disuruh kerja paksa, yang namanya kerja paksa, itu bahkan kita itu makan pun dikasih cuma sekali sehari. Bangun jalan, jembatan sebagainya. Sehingga gara-gara Romusa ini banyak bangsa kita yang menjadi korban dan meninggal. Itulah makanya kenapa nenek kita mengatakan sekejam-kejamnya penjajahan Belanda lebih kejam penguasaan atau kekuasaan daripada bangsa Jepang. Karena bangsa kita paling merasakan pedihnya sengsaranya gara-gara Jepang. Ini dia gara-gara Romusa ini atau kerja paksa namanya ini. Nih. Nah, inilah gambaran sedikit mengenai bagaimana bentuk daripada latar belakang dan sifat pendidikan Jepang di Indonesia, yang dimana pendidikan itu berlangsung sekitar 3,5 tahun. Memang dalam masih singkat, tapi penderitaannya pun sampai dengan sekarang masih kita rasakan. Apalagi bagi orang-orang yang dulu pernah mengalaminya itu. Dia orang pernah mengalami, mungkin ada nenek kalian, kakek kalian pernah hidup pada masa penjajah Jepang, mereka akan paham bagaimana pedihnya sengsara mereka ketika Jepang menguasai Indonesia. Ini gambaran bagaimana bentuk masa pendidikan Jepang, khususnya terbelakang dan sifatnya. Ya, kira-kira sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau dipertanyakan kira-kira ini? Tidak? Oke. Kalau tidak, ada pengusaha tugas apa sama kalian? Coba dibagikan ini, Pak.
Dijawab langsung di sini. Soalnya langsung dikumpulkan. Kita lihat sama tugas kelompok tadi. Saya kasih waktu sekitar 2 menit.
Jelas ya? Silakan kumpulkan. Ya, sini. Oke. Silakan kumpulkan. Dapat ya? Dari pembelajaran kita pada hari ini kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan tentang hari ini? Apa saja? Tentang ini saja pada ini. Tentang bagaimana sifat penjajah Jepang pada Indonesia. Ya, bagaimana sifat penjajah Jepang ini Indonesia. Artinya kita tahu bahwasanya Jepang itu bagaimana. Bisa dianggap bahwasanya Jepang itu adalah sebuah bentuk bangsa yang hidup kejam menjajah bangsa Indonesia. Ya, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa kira-kira dari materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini? Singkat saja mengenai materi kita hari ini masa ke depan bagaimana? Ini bisa menyimpulkan latar belakangnya, ya, bahwasanya ada beberapa hal mengenai apa penyebab daripada Jepang menduduki Indonesia. Ada masalah embargo minyak dari Amerika dan juga ada daripada mencoba menguasai Indonesia melalui minyak bumi dan juga ada menguasai Jepang. Ada mengeksploitasi wilayah kita minyak bumi, ada melalui apa merangkul tokoh-tokoh, ada mengapa meraih bangsa kita agar bisa mau bekerjasama dan sebagainya. Ini merupakan sebuah bentuk gambaran daripada bentuk masa kedudukan Jepang. Baiklah, untuk materi kita baru belajar kita hari ini, makanya kita terlebih dahulu ya. Sebelumnya saya umumkan waktu yang ke depan kita akan bahas tentang materi dampak-dampak dari pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi untuk berkah belajar kita hari ini, mari kita berdoa secara apa? Sesuai dengan keadaan masing-masing. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baiklah. Pada hari ini materi kita selesai. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.